Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullahil Harari wa ila jami' muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari, Syekh Abdul Wahab Hasbuwa, Syekh Bisri Samsuri, wa ila jami'i masyayikhina wa ila arwahi ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya, melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, khususnya nikmat taufik, sehingga kita terdorong untuk ngaji pada pagi hari ini pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan nikmatnya kepada kita semuanya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia, pemimpin dari seluruh manusia, pemimpin dari para nabi dan rasul, makhluk termulia secara mutlak, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya, serta semua umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya kami mengingatkan kepada kita semuanya untuk mengikhlaskan niat kita berkumpul hadir dalam majelis ini semata-mata lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kebaikan kecuali jika dilakukan ikhlas karena Allah. Karena itu sekali lagi jangan kita lupa untuk mengikhlaskan niat kita. Hadirin rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia,
Marilah kita melanjutkan kelanjutan dari pengajian kita masih pada hadis yang kedua yang kita kenal dengan istilah hadis Jibril. Kemarin telah kita jelaskan hadis Jibril bagian pertama, yaitu jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas pertanyaan malaikat Jibril tentang masalah Islam. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam bertanya tentang iman. Baik, mari kita baca terlebih dahulu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala nuli ngucap sapa malaikat Jibril, sapa rajul. Fa akhbirni awaya khabar sapa panjenengan ing ingsun anil imani saking iman. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antu'mina iman iku yen to iman sapa sira billahi kelawan Allah, wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah, wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah, wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah, wal yaumil akhiri lan dina akhir, wa tu'mina lan yanto iman sapa sira bil qadari kelawan qadar, khairihi rupane baguse qadar, wa syarrihi lan olone qadar. Kala ngucap sapa malaikat Jibril, sadaqta bener sapa sira. Kala nuli dawuh sapa Jibril atau rajul dalam hadis ini, fa akhbirni mongko awaya khabar sapa panjenengan ing ingsun anil ihsani saking ihsan. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad, anta abudallaha ka'annaka tarahu. Anta abuda iku yanto ibadah sapa sira Allah ing Allah, ka'annaka kaya-kaya sak temene sira iku tarahu ningali sapa sira ing Allah. Fa illam takun mongko lamun ora ana sapa sira iku tarahu ningali sapa sira ing Allah, fa innahu mongko sak temene Gusti Allah iku yaraka ningali sapa Allah ing sira. Kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia, rajul yang dalam hal ini kita sudah tahu bahwa beliau adalah malaikat Jibril, bertanya kepada Rasulullah atau meminta kepada Rasulullah agar diberitahu tentang masalah keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman itu adalah apabila kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan kamu beriman dengan qadar yang baik maupun yang buruk. 6. Sehingga kita sekarang atau umat Islam sekarang menyebut 6 perkara yang teragung tentang keimanan ini disebut dengan arkanul iman, rukun iman, yang 6. Dengan pengertian bahwa 6 ini adalah perkara keimanan yang paling pokok, yang paling agung, yang termulia. 6 hal ini. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Apa maknanya iman kepada Allah? Iman kepada Allah artinya meyakini tanpa ragu, tanpa ada keraguan bahwa Allah itu ada. Ini yang pertama, poin yang pertama. Meyakini
tanpa ragu, bila syakin, tanpa ragu, bahwasanya Allah itu ada. Alam semesta ini adalah dalil, adalah bukti akan adanya Allah. Bagaimana itu? Akal kita mengatakan ada tulisan, pasti ada yang menulis. Ada bangunan, pasti ada yang membangun. Ada pukulan, pasti ada yang memukul. Ada perubahan, pasti ada yang merubah. Akal kita mengatakan seperti itu. Maka ada bumi, ada langit dengan segala isinya, pasti ada yang mengadakannya, pasti ada yang menciptakannya. Dan sang pencipta itu namanya Allah, berdasarkan berita atau kabar dari para nabi, mulai dari nabi yang pertama Nabi Adam sampai nabi yang terakhir Nabi Muhammad. Dengan akal kita sudah mengetahui bahwa alam semesta ini ada penciptanya. Tetapi dengan akal kita belum tahu siapa namanya. Kemudian Allah memerintahkan atau mengutus para nabi untuk memberitahukan kepada umat manusia bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah. Dalam Al-Quran juga disebutkan afillahi syakkun. Artinya apa? Tidak ada keraguan akan adanya Allah. Seorang mukmin tidak boleh meragukan adanya Allah. Ragu terhadap adanya Allah adalah kekufuran. Nah, seorang mukmin apa? Meyakini bila syak tanpa ragu bahwasanya Allah itu ada. Poin yang pertama. Poin yang kedua, meyakini bahwa Allah adanya itu tidak seperti sesuatu yang ada yang lainnya. Jadi wujudullah itu laisa ka wujudi ghairihi, atau dengan istilah lain mawjudun la kal mawjudat. Allah itu ada, tetapi adanya tidak seperti makhluknya, tidak seperti sesuatu yang ada yang lainnya. Kita makhluk, manusia, malaikat, jin, langit, bumi ada, tetapi adanya Allah tidak seperti adanya makhluk, tidak seperti adanya manusia, tidak seperti adanya malaikat, tidak seperti adanya jin, tidak seperti adanya langit, bumi, dan seterusnya. Kenapa? Karena adanya Allah itu azaliyun abadiyun. Allah itu qadimun baqin. Adanya Allah tidak berpermulaan dan adanya Allah tidak berakhiran. Sementara adanya sesuatu selain Allah, semuanya berpermulaan dan berakhiran. Itu sudah beda. Jadi adanya Allah berbeda dengan adanya makhluk. Allah adanya tidak berpermulaan karena Dia Khalik, pencipta. Dia tidak diciptakan. Adanya tidak didahului dengan ketiadaan. Berbeda dengan kita. Dahulu kita nggak ada, kemudian menjadi ada. Allah yang mengadakannya, mengadakan kita dari tidak ada menjadi ada. Demikian juga seluruh makhluk seperti kita. Nah, jadi Allah adanya azali abadi, sementara kita hadis, adanya baharu berpermulaan, memiliki permulaan. Kemudian
Allah Subhanahu wa ta'ala, poin yang ketiga, sebenarnya juga terkait dengan poin yang kedua, bahwa Allah mausufun bikulli kamalin yaliqu bihi. Allah itu zat yang memiliki sifat, tetapi sifat Allah itu nggak sama dengan sifat makhluk, karena Allah disifati dengan sifat-sifat sempurna yang layak bagi Allah. Allah Ta'ala tidak boleh disifati dengan sifat yang tidak layak baginya. Munazzahun, Allah itu munazzahun, disucikan, an kulli naqsin fi haqqihi, dari setiap sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat yang tidak layak bagi Allah itu sifat apa? Secara sederhana kita jelaskan, semua sifat makhluk tidak layak bagi Allah. Nah, sifat yang tidak layak bagi Allah, tidak layak untuk disifatkan kepada Allah, sifat apa? Semua sifat makhluk. Semua sifat makhluk tidak layak untuk disifatkan kepada Allah. Karena itulah maka salah seorang ulama salaf, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, dalam kitab risalah beliau tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikenal atau masyhur dengan istilah Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan, wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafara. Barang siapa yang mensifati Allah dengan salah satu sifat manusia, maka dia kufur. Kenapa? Karena semua sifat makhluk, semua sifat manusia itu tidak layak untuk disifatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada sebagian sifat itu yang ittifaqun fil lafzi wa ikhtilafun fil ma'na. Sama lafadznya tetapi beda maknanya. Misalnya dikatakan Allah mendengar, manusia mendengar. Itu hanya persamaan apa? Lafadz, tetapi beda makna. Karena ketika dikatakan manusia mendengar, maka yang dia dengar itu apa? Terbatas. Kemudian dia mendengar dengan telinga atau alat-alat yang lain. Pendengarannya baru, berpermulaan dan berakhiran. Sementara Allah mendengar dengan pendengaran yang azali, abadi, tidak dengan telinga atau alat yang lainnya. Sehingga Allah mendengar segala sesuatu. Ini satu contoh. Karena kalau dijelaskan sifat-sifat Allah nanti akan sangat panjang. Intinya apa? Intinya Allah tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Karena kalau disifati dengan sifat makhluk, berarti dia makhluk. Karena makhluk itu dikatakan makhluk karena memiliki sifat makhluk. Sementara Allah itu Al-Khaliq, maka dia tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Bisa difahami ya? Hadirin rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itulah maka umat Islam meyakini bahwa Allah itu bukan benda yang memiliki bentuk, yang memiliki ukuran, bukan benda. Karena apa? Karena benda itu makhluk. Semua makhluk pasti berupa benda. Atau kalau tidak berupa benda, maka berupa sifat benda.
Sehingga Allah juga tidak disifati dengan sifat benda yang dalam istilah ilmu tauhid atau ilmu kalam disebut dengan arad. Allah bukan benda, bukan jauhar, dan juga tidak disifati dengan sifat benda atau arad. Sifat benda seperti berubah, seperti bergerak, diam, berada pada tempat tertentu, berada pada arah tertentu, memiliki warna, memiliki ukuran. Itu semuanya sifat apa? Makhluk. Dan Allah Ta'ala tidak disifati dengan sifat makhluk. Karena semua sifat makhluk adalah sifat yang tidak layak bagi Allah. Karena Allah adalah Al-Khaliq. Nah, ini adalah tentang masalah keimanan kepada Allah Ta'ala yang penting untuk kita ketahui, karena hari ini muncul aliran baru yang kemudian mereka menserupakan Allah dengan makhluk. Sebagian mereka mengatakan Allah itu bentuknya sangat besar, seperti manusia, punya kepala, punya tangan, punya kaki, duduk bersila di atas arsy sana. Nah, ada sebagian kelompok yang berkeyakinan seperti itu. Tentu ini keyakinan yang bertolak belakang dengan akidah Islam, bahwa Allah nggak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang menandingi, yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu kita harus waspada, terhadap pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Selanjutnya, wa malaikatihi, beriman kepada para malaikat. Apa artinya beriman kepada para malaikat? Artinya kita meyakini bahwa malaikat itu ada. Jadi iman kepada malaikat artinya al-iman biwujudihim. Nah, beriman meyakini tentang adanya para malaikat. Sebagian besar kita belum pernah melihat malaikat, tetapi kita meyakini tanpa ragu bahwa malaikat itu ada. Siapa mereka? Mereka adalah ibadun mukramun. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Mereka berupa ajsamun nuraniyah, berupa jisim yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Nah, kalau setan atau jin diciptakan dari api. Kalau malaikat diciptakan dari cahaya. Dalam hadis disebutkan khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar. Nah, para malaikat itu telah diciptakan dari cahaya, sedangkan jin itu diciptakan dari api yang menyala-nyala. Jadi malaikat itu berarti apa? Ajsamun nuraniyah. Laisu dzukuran wa laisu inasan. Mereka itu bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. La yatanakahuna wa la yatanasalun. Mereka tidak menikah, juga tidak beranak pinak. Mereka langsung diciptakan oleh Allah, langsung seperti itu, tidak dilahirkan. Nah, karena nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan, maka mereka nggak menikah, juga tidak beranak pinak. Langsung diciptakan Allah dalam jumlah yang besar. Karena para malaikat adalah aktsarul khalqi adadan, makhluk yang paling banyak jumlahnya itu para malaikat. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu.
tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Tuhanmu, yaitu para malaikat, kecuali hanya Allah. Jumlah para malaikat lebih banyak daripada tetesan air hujan yang ada di bumi ini. Lebih banyak dari dedaunan yang ada di bumi ini. Lebih banyak dari kerikil yang ada di bumi ini. Intinya apa? Jumlah para malaikat itu terbanyak dari semua makhluk yang telah Allah ciptakan. Dan para malaikat disebutkan dalam Al-Quran, salah satu sifatnya adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Nah, karena itu nggak ada ceritanya seorang malaikat itu berbuat dosa. Nggak ada ceritanya seorang malaikat itu berbuat kufur atau maksiat. Nah, mereka memiliki ikhtiar, mereka memiliki iradah. Nah, tetapi apa? La yakhtaruna illa ta'ah. Mereka tidak memilih, mereka tidak memiliki kehendak kecuali kehendak yang baik. Nah, jadi mereka bukan majbur, mereka bukan dalam melakukan amalnya bukan terpaksa, tetapi mereka memiliki pilihan. Mereka memiliki kehendak, mereka memiliki ikhtiar, tetapi ikhtiarnya itu selalu kepada ketaatan. Khuliqu majbulina bitta'ah. Itulah para malaikat. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu apa? Bisa memilih yang ke kanan atau ke kiri, ikhtiarnya, iradahnya. Tetapi kalau malaikat itu hanya memilih untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang berupa ketaatan kepada Allah. Ini tentang iman kepada para malaikat. Wajib kita mempercayai adanya malaikat. Apa ada orang yang tidak meyakini adanya malaikat? Ada. Ada sebagian orang tokoh itu yang tidak di Indonesia, itu yang memaknai, menafsirkan ayat tentang malaikat itu dengan kekuatan alam. Nah ini kan menyimpang, karena mereka tidak meyakini adanya malaikat. Yang ketiga, kita jelaskan secara singkat-singkat, tetapi jelas ya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Apa artinya iman kepada kitab-kitab Allah? Artinya membenarkan bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada sebagian para nabinya. Itu makna iman kepada malaikat. Kita membenarkan, meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada sebagian para nabinya. Tidak semua para nabi mendapatkan kitab, tetapi kepada sebagian para nabinya. Dan kitab yang telah Allah turunkan kepada para nabi itu berjumlah 104 kitab. 104 kitab berdasarkan hadis Ibnu Hibban. Yang terkenal dari 104 kitab ini 4 saja, yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud, kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengatakan Taurat, Injil, yang dimaksud adalah Taurat dan Injil yang asli. Karena pada masa sekarang ini nggak ada lagi Taurat dan Injil yang asli lagi.
Maka Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa bukan Taurat yang dibaca oleh orang Yahudi sekarang. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa bukan Injil yang dipelajari oleh orang Nasara sekarang. Karena seluruh kitab-kitab Allah itu sudah dipalsukan kecuali Al-Quran. Sementara Al-Quran itu dijamin dijamin kemurniannya, tidak adanya perubahan ila yaumil qiyamah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami itu yang telah menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami itu yang menjaga Al-Quran dari perubahan, sehingga Al-Quran itu tidak ada perubahan. Al-Quran sangat mudah dihafal oleh umat Islam, sehingga umat Islam yang hafal Al-Quran itu ribuan orang, ratusan ribu orang yang bisa menghafal Al-Quran. Bahkan anak kecil umur 7 tahun pun bisa menghafal Al-Quran. Itu keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Anak kecil pun bisa menghafal Al-Quran. Orang buta pun bisa menghafalkan Al-Quran. Itu keistimewaan Al-Quran. Karena Al-Quran dihafal oleh banyak umat Islam, sehingga nggak akan bisa seseorang untuk merubah Al-Quran. Meskipun satu huruf saja dalam Al-Quran ingin dirubah, nggak akan bisa. Kenapa? Karena akan ketahuan oleh orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ini kok begini, yang saya hafal begini kok begini, dan seterusnya, sehingga tidak pernah terjadi perubahan, pengurangan, penambahan, perubahan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang rukun iman yang keempat adalah iman kepada para rasul. Iman kepada para rasul, yakni yang dimaksud adalah para nabi. Karena ketika disebut rasul, maka pasti nabi. Kalau disebut nabi, belum tentu rasul. Iman kepada rasul di sini yang dimaksud adalah bukan hanya khusus nabi yang rasul, tetapi iman kepada para nabi secara umum. Baik nabi yang sekaligus menjadi rasul maupun nabi yang bukan rasul. Nabi yang rasul itu nabi yang mereka datang dengan membawa syariat yang baru, yang tidak yang belum ada pada syariat sebelumnya, atau merubah sebagian syariat rasul sebelumnya. Itu kalau nabi yang menjadi rasul. Jadi mereka datang dengan membawa syariat yang baru, bukan agama yang baru. Karena kita meyakini para nabi seluruhnya itu agamanya sama, yaitu Islam. Nabi Adam agamanya Islam, Nabi Nuh agamanya Islam, Nabi Musa agamanya Islam, Nabi Isa agamanya Islam, Nabi Muhammad agamanya Islam. Karena tidak ada agama yang benar kecuali hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau mengatakan, al-anbiya'u ikhwatun li'allad, dinuhum wahidun wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu diibaratkan saudara satu bapak beda ibu. Bapaknya satu,
yakni agamanya satu, yaitu Islam, dan ummahatuhum, ibu-ibu mereka, ay syara'i'uhum, syariat mereka itu yang berbeda-beda. Jadi syariat itu apa yang dimaksud di sini? Aturan agama, aturan hukum, aturan ibadah itu yang berbeda-beda. Salatnya, puasanya, kemudian zakat atau wudhu, nikah, muamalah, itu namanya apa? Aturan syariat, ketentuan hukum ibadah. Ada sebagian pada zaman Nabi Adam misalnya, seorang laki-laki boleh menikahi saudara perempuannya sendiri sekandung. Karena hikmahnya apa? Ketika itu belum ada manusia selain anak Nabi Adam. Dahulu sholat itu ada yang hanya diwajibkan 2 kali dalam sehari semalam. Siang sekali, malam sekali. Ada juga dulu yang disyariatkan sholat itu sampai 50 kali. Ini namanya apa? Syariat. Syariatnya beda-beda, tetapi agamanya sama, yaitu Islam. Semuanya mengajarkan untuk hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Itu ajaran seluruh para nabi. Nah, karena itu para rasul itu, nabi yang rasul itu, mereka datang dengan syariat yang baru, yang sebagian itu beda sama sekali dengan syariat rasul sebelumnya, yang sebagian perubahan dari syariat rasul sebelumnya. Nah, tetapi kalau nabi, mereka datang tidak dengan membawa syariat baru. Mereka mengajarkan syariat para rasul sebelumnya atau yang sezaman dengannya. Jadi itu yang mereka ajarkan kepada umatnya. Itu mereka mengajarkan apa? Kalau mereka adalah nabi yang hidup pada masa Nabi Musa atau setelah Nabi Musa, maka mereka mengajarkan apa? Taurat, syariatnya Nabi Isa kepada kaumnya masing-masing. Hadirin rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia. Jadi iman kepada Rasul artinya kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus sebagian orang yang dipilihnya untuk menyampaikan risalahnya, untuk menyampaikan risalah kenabian kepada umat manusia. Nah, kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus untuk kaumnya masing-masing, kalau Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia. Kanan nabiyyu yub'atsu ila qaumihi gimana? Kanan nabiyyu, dahulu nabi itu diutus untuk kaumnya. Wa bu'itsu ilan nasi kafatan, dan aku diutus kepada seluruh manusia. Itu bedanya Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Tetapi bukan berarti ini bahwa mereka tidak berdakwah kepada selain kaumnya. Kalau beliau para nabi itu melihat ada kemungkaran yang terjadi pada selain kaumnya, mereka juga melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Hanya saja mereka itu diutus untuk berdakwah kepada kaum tertentu, tidak kepada seluruh seluruh manusia. Nah, ini mereka adalah makhluk yang termulia. Para nabi itu makhluk yang paling mulia, lebih mulia dari para malaikat berdasarkan ayat wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan seluruh para nabi itu kami utamakan dari seluruh alam semesta. Sehingga para nabi itu lebih utama daripada para malaikat, lebih utama dari seluruh makhluk. Dan dari siapa? Dari para nabi, seluruh para nabi itu ada 5 yang paling mulia yang disebut nabi ulul azmi. Mereka disebut ulul azmi karena
dia kesabarannya sudah mencapai puncak, sudah seorang nabi yang ujiannya berat dan sangat sabar. Siapa? Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Mereka disebut nabi-nabi ulul azmi. Itu terbaik dari seluruh para nabi, termulia dari seluruh nabi-nabi yang mulia. Dari 5 ini, yang termulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah afdalul makhluqati alal itlaq, makhluk yang paling mulia secara mutlak itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembenar dari pengakuan mereka sebagai nabi. Jadi kalau nabi itu diutus, diangkat oleh Allah menjadi nabi, dia akan mengatakan bagaimana? Dia akan mengatakan kepada umatnya, saya adalah nabi Allah, saya adalah Rasulullah. Nah, yang seperti ini kemudian dibenarkan dengan Allah memberikan mukjizat kepadanya. Karena kalau nggak ada mukjizat, maka umatnya bisa tidak percaya dengan pengakuan sang nabi ini. Maka Allah memberikan mukjizat, sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada seorang nabi yang tidak bisa ditandingi oleh hal yang semisalnya. Itu yang disebut dengan mukjizat. Hadirin rahimakumullah, jamaah yang hadir maupun pemirsa Madu TV yang berada di rumah yang berbahagia. Yang selanjutnya, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir artinya membenarkan akan adanya hari akhir. Hari akhir atau disebut juga dengan hari kiamat. Bahwa hari akhir itu akan ada. Hari kiamat itu akan ada. Dan hal-hal yang terjadi nanti pada hari kiamat. Jadi hari kiamat itu terkadang diperuntukkan untuk menyebut peristiwa ketika an-nafkhah al-ula, yaitu ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya yang pertama, di mana semua yang ada di atas bumi ini akan mati, akan hancur dan mati, termasuk para malaikat. Itu namanya an-nafkhah al-ula, itu disebut kiamat. Kiamat itu juga disebut untuk suatu peristiwa nanti yang dimulai dari al-ba'tsu, yaitu keluarnya, bangkitnya orang-orang yang mati dari dalam kubur, sampai penduduk surga masuk ke dalam surga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Masa itu namanya yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah, hari kiamat. Yaitu masa apa? Dari mulai al-ba'tsu, bangkitnya manusia dari dalam kubur, kemudian melalui tahapan sampai orang-orang kafir masuk ke neraka, orang-orang mukmin masuk ke dalam surga. Masa itu disebut hari kiamat. Berapa lama di dalam Al-Quran disebutkan? Yaitu 50.000 tahun. Bayangkan 50.000 tahun di bumi ini saja kita hidup tidak sampai 100 tahun kebanyakan orang. Tetapi di sini dikatakan kiamat itu 50.000 tahun. Dalam Al-Quran disebutkan fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfi sanah. Pada hari yang ukurannya itu adalah 50.000 tahun. Jadi proses kiamat itu 50.000 tahun. Yang di sana ada
50 tahapan, setiap tahapan 1000 tahun. Ada tahapan namanya al-hasyr, manusia dikumpulkan di mahsyar. Kemudian ada tahapan hisab, amal perbuatan yang dilakukannya baik berupa kebaikan atau keburukan ditampakkan kepada seluruh manusia. Ada mizan, yaitu ditimbangnya amal manusia dalam sebuah timbangan. Kemudian ada as-sirat, yaitu menyeberangi jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Kemudian haud, asy-syafa'ah dan sebagainya. Itu semuanya juga wajib untuk kita imani. Karena itu apa? Bagian dari yaumul akhir, hari akhir. Bahwa itu semuanya akan ada, bahwa semuanya itu akan terjadi. Kita yakini tentang itu. Dan kiamat akan dimulai dengan tanda-tanda yang nanti akan kita sebutkan di akhir hadis ini. Kemudian yang terakhir, yang keenam, rukun iman yang keenam adalah iman kepada qadar, khairihi wa syarrihi. Iman kepada qadar itu memiliki dua pengertian. Yang pertama, membenarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini semuanya terjadi dengan takdir Allah, dengan ciptaan dan kehendak Allah. Saya ulangi lagi. Makna iman terhadap qadar yang pertama adalah membenarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini berupa apapun, apakah berupa kenikmatan, berupa musibah, berupa kesehatan, berupa sakit, berupa hidup, berupa mati, berupa mudahnya kehidupan, berupa sempit dan fakirnya kehidupan, semuanya itu terjadi dengan takdir Allah, dengan ketentuan Allah, dengan ciptaan dan kehendak Allah. Itu makna yang pertama. Termasuk apa? Semuanya, kebaikan atau keburukan, keimanan ataupun kekufuran, ketaatan maupun kemaksiatan, semuanya terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja apabila yang ditakdirkan itu berupa kebaikan, itu terjadinya, itu diperintahkan oleh Allah, dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah. Tetapi jika yang terjadi itu adalah berupa keburukan, kemaksiatan, kekufuran, maka Allah tidak memerintahkannya, Allah tidak meridhoinya, Allah tidak mencintainya. Allah menghendaki terjadinya, tetapi Allah tidak mencintainya. Allah tidak memerintahkannya, Allah tidak meridhoinya. Allah yang menciptakan perbuatan buruk tersebut, tetapi Allah tidak ridho terjadinya perbuatan yang buruk tersebut. Paham? Yang kedua, iman terhadap qadar itu juga memiliki makna ridho. Ridho artinya menerima terhadap segala sesuatu yang telah Allah takdirkan kepada kita, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Ridho itu menerima, nggak protes, tidak protes kepada Allah atas ketentuan Allah yang telah ditetapkan untuk kita. Kalau Allah mentakdirkan kita hal-hal yang baik, umumnya orang menerima. Tetapi ketika seseorang itu diberikan ketentuan yang buruk, misalnya sakit,
miskin, fakir, selalu mendapatkan musibah. Banyak orang yang kemudian tidak menerima itu, kemudian dia protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, protes kepada Allah ini adalah sebuah kekufuran. Hadirin rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia. Jadi di sini dalam hadis ini disebutkan bil qadari khairihi wa syarrihi. Di sini perlu ada perhatian bahwa ketika disebut qadar itu maknanya dua. Ya, ketika disebut qadar maka maknanya dua. Yang pertama, qadar dengan pengertian sifat Allah, sifat takdir Allah. Maka ini tidak disifati kecuali dengan baik. Nah, takdir Allah terhadap kebaikan adalah baik, dan takdir Allah terhadap keburukan adalah baik. Kenapa? Karena ini sifat Allah, sifat takdirnya Allah terhadap makhluknya. Bisa difahami? Nah, yang kedua, qadar itu memiliki makna al-maqdur, seperti dalam hadis ini, al-qadar khairihi wa syarrihi. Kalau disifati dengan baik dan buruk, maka qadar yang dimaksud di sini adalah al-maqdur, sesuatu yang ditakdirkan. Nah, sesuatu yang ditakdirkan namanya apa? Makhluk. Nah, makhluk yang ditakdirkan oleh Allah itu ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, maka kalau qadar dengan pengertian makdur, yang ditakdirkan, maka dia khairihi wa syarrihi. Ada yang baik dan ada yang buruk. Saya ulangi lagi. Jadi sifat takdir Allah terhadap makhluknya semuanya baik. Takdirnya Allah terhadap keburukan adalah baik. Takdirnya Allah terhadap kebaikan adalah baik. Sementara yang ditakdirkan, qadar dengan pengertian makdur, yang ditakdirkan itu ada yang baik dan ada yang buruk. Iman kepada qadar artinya kita meyakini semuanya yang terjadi, semuanya terjadi dengan takdir Allah. Baik itu berupa kebaikan maupun berupa keburukan. Yang kedua, ridho, rela dengan setiap takdir yang telah Allah takdirkan kepada kita, dan tidak boleh kita untuk protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Protes kepada Allah adalah merupakan kekufuran. Kemudian yang sebentar lagi, sedikit lagi, ini kita terangkan sedikit biar besok kita bisa memasuki pada tidak terlalu panjang dalam hadis yang kedua ini, yaitu tentang ihsan. Malaikat Jibril bertanya tentang ihsan. Kemudian jawaban Nabi, anta abudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Di sini catatan yang pertama, manusia di bumi ini, di dunia ini tidak melihat Allah. Tidak bisa melihat Allah. Karena dalam hadis sudah disebutkan, wa'lamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah sesungguhnya kalian tidak akan melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Ini kaidah yang pertama, bahwa manusia itu tidak melihat Allah di bumi. Rasulullah sendiri menurut pendapat, ada dua pendapat ketika beliau Mi'raj. Sebagian mengatakan beliau melihat Allah dengan mata kepala, sebagian mengatakan Rasulullah melihat dengan mata hati. Nah, kalau dihubungkan dengan hadis ini, para ulama mengatakan bahwa yang kuat Rasulullah ketika Mi'raj itu melihat Allah dengan hati. Kenapa? Karena Allah tidak dilihat di dunia. Tetapi nanti penduduk surga akan melihat Allah.
mereka penduduk surga di dalam surga, tetapi Allah tidak di dalam surga, tidak di dalam surga, tidak di luar, tidak bertempat. Seperti yang kita yakini. Allah Maha Kuasa memperlihatkan zatnya yang ada tanpa tempat, tanpa arah, bukan benda, kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi yang di dalam surga siapa? Penduduk surga, sementara Allah ada tanpa tempat. Nah, ini satu hal yang penting untuk kita sampaikan. Lah, ihsan itu bagaimana? Ihsan itu adalah ketika seseorang, dikatakan oleh Nabi, seseorang beribadah kepada Allah seakan-akan. Kenapa seakan-akan? Karena dia tidak bisa melihat Allah di bumi ini. Seakan-akan dia melihat Allah saking yakinnya. Nah, saking yakinnya terhadap Allah, seakan-akan dia melihat Allah. Jika seseorang itu keimanannya terhadap Allah sangat kuat, maka bagaimana ibadah dia? Bagaimana ibadah orang yang seakan-akan melihat Allah? Pasti dia akan beribadah dengan khusyuk. Nah, dia akan menghadirkan rasa pengagungan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya. Bagaimana orang ketika sholat, dia seakan-akan melihat Allah. Dia pasti akan melakukannya dengan kekhusyuan yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, fa illam takun tara fa innahu yarak. Jika kamu tidak melihatnya, memang nggak melihat, maka kamu harus yakin bahwa Allah melihat kamu. Yang kedua di sini juga begitu. Bagaimana ibadah seseorang ketika dalam hatinya merasa bahwa Allah melihat dia? Pasti dia akan sholat dengan sempurna. Dia pasti menjaga bagaimana sholat saya biar sah, Fatihahnya biar sah, sholatnya biar bisa diterima oleh Allah. Pasti dia berusaha sekuat tenaga untuk menjaga sholatnya agar sholatnya itu berkualitas, sah dan berkualitas, khusyuk, penuh dengan keikhlasan dan seterusnya. Nah, orang kalau sudah seperti ini dalam beribadah kepada Allah, maka dia berarti sudah mencapai maqam ihsan. Nah, ihsan itu nilai lebih. Dia dalam melakukan segala hal dia melebihi dari dari yang diwajibkan. Nah, dari yang diwajibkan sampai batas ini dia melakukan lebih dari yang diwajibkan, artinya hal-hal yang sunnah itu juga dilakukan. Insya Allah besok akan kita tambahkan penjelasan sedikit tentang masalah ini, karena ada hal yang juga perlu untuk kita jelaskan terkait itu. Nah, semoga pengajian kita pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, menjadi ilmu yang barokah dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.